Ini 43 meter saya tes dengan visir hanya 4 kali pompa ya, pompa minimal, bukan dengan teleskop ini. Kita lihat. Hit ya. Kita tes lagi. Masih 43 meter, visir pompa minimal, 4 kali pompa saja. Hit ya. Oke. Kita lihat lagi. Masih 43 meter dengan visir 4 kali pompa. Miss. Anginnya agak kenceng ya, turun tadi. Oke. 43 meter visir pompa 4 kali. Oke, hit. Ya. Kita lihat lagi, 43 meter, 4 kali pompa dengan visir. Oke, hit. Ya, jadi yang ingin saya tunjukkan di sini ya, dalam shoot itu tidak ada yang perfect. Dalam arti bahwa tadi saya ada miss 1 kali karena anginnya cukup kencang dan hanya pompa minimal 4 kali ya. Ini alat yang saya pakai ya. Ini alat yang saya pakai. Di sini saya hanya menggunakan senapan dengan visir. Ini ya. Ini hanya menggunakan visir. Ini tutupnya saja, tapi dalamnya ini iron sight. Ini visir. Ya. Visir itu cukup sulit untuk digunakan kalau kita memakai jarak, kalau kita menembak dengan jarak 40 meter atau lebih ya. 30 meter juga sudah lumayan sulit. Tadi kameranya saya sambung dengan alat ini ya. Alat bantu untuk lensa, untuk scope, untuk jauhnya ya. Karena ini saya nggak pakai teleskop ya. Ini saya nggak pakai teleskop. Di video yang sebelumnya saya sudah sempat upload juga dengan senapan ini ya. Yang mau saya tunjukkan adalah jadi begini. Untuk kehidupan ya, dalam kehidupan kita ya, itu sama seperti kita shoot ya. Jadi nobody perfect. Seperti tadi juga shootnya ada satu yang miss ya. Jadi nanti video yang sebelumnya ada yang 3 kali shoot sequel beruntutan, dia no miss ya. Tapi yang ini ada miss. Nggak apa-apa, ini contoh yang bagus. Di sini tapi kita harus tahu koreksi, kita harus bisa koreksi bahwa kita tahu. Oh, anginnya kencang. Peluru akan cenderung untuk turun ke arah kiri atau arah kanan karena pompa saya minimal ya, hanya 4 kali pompa ya. Bayangkan 43 meter hanya 4 kali pompa. Tapi bisa saya lakukan. Ya. Di sini yang penting kita jangan pernah menyerah pada keadaan di mana tools kita ini terbatas ya, nggak pakai teleskop ya. Jangan kita menyalahkan tools bahwa wah, karena gue nggak pakai teleskop segala macam gue nggak bisa shoot. Jangan salah, ada satu orang teman di FB dia bisa shoot dengan menggunakan visir sejauh 50 meter titik, dan dengan pompa beliau bisa menembak 80 meter itu ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, jangan pernah menyalahkan tools ya. Dan kemudian kita harus selalu bersyukur dalam arti saya ambil kalengnya ya, sebentar saya ambil kalengnya. Ini yang saya shoot tadi, jadi yang kena di tengah tidak ada ya, kenanya di samping semua nih. Pelurunya udah turun karena pompanya minimal 4 kali. Di sini saya mau menunjukkan bahwa misalnya kita masuk dalam satu keadaan di mana uh, tools kita ataupun kemampuan kita, skill kita mungkin tidak mencukupi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur itu perlu sekali. Karena apa?
dengan bersyukur, maka kita sudah memberikan penilaian positif kepada diri kita sendiri, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa wah ini harusnya begini begini begini, harusnya ini kena tengah, nggak bisa. Harusnya ini kita kena tengah, ya nggak bisa, ya kan? Karena apa? Faktor angin, faktor jarak 43 meter, pompanya cuma 4 kali, pisir pula, ya kan? Gimana kita mau tepat shoot tengah titik, agak sulit. Bisa sih dengan keberuntungan, tapi kalau skill kita bagus, ya sebenarnya 3 shoot 3 hit, 3 shoot 3 hit, ya. Seperti tadi ada miss, itu salah satu contoh juga bahwa nobody perfect, nggak ada yang sempurna, ya. Dan kita jangan pernah menyerah. Kalau kita ada kegagalan, seperti tadi gagal, nggak apa-apa, kita coba lagi. Yang penting kita tahu kita posisinya salah kenapa, terlalu bawah pelurunya karena angin atau yang lain, nggak masalah, ya. Visir meskipun tradisional tapi tetap bisa kita andalkan. Dalam kehidupan juga gitu, kita nggak punya tools apa-apa nih, kita bukan anak orang kaya, ya kan? Kita hanya punya modal seadanya di badan kita. Nggak apa-apa, jalanin aja bro, nggak masalah. Pasti ada hasil yang baik, meskipun hasil yang baik itu menurut skala kita, ya. Bukan skala penembak ISSF itu yang jago-jago 50 meter bisa titik pinpoint akurasi, enggak, karena senapan mereka kan harganya 90 juta bro. Kalau kita kan senapannya harganya 700 ribu, lain kan, ya kan? Bukan kita excuse, enggak, ya. Jadi kita harus tetap berusaha, kita push diri kita semaksimal mungkin, ya kan, walaupun dengan visir semaksimal mungkin, ya kan. Seberapa sih yang bisa kita dapat? Kalau lahannya cukup, saya coba nanti 50 meter dan 80 meter, kita coba kalau kita ada kesempatan. Jangan pernah takut, ya kan, jangan pernah stres dengan kegagalan. Gagal itu lumrah, lumrah sekali, ya kan. Sebelum ini saya shoot ke bawah, oh ya saya naikin, oh larasnya kotor, kita bersihkan. Yang penting kita tahu kesalahan kita di mana, kita koreksi, ya kan. Sama seperti seorang dokter yang mengobati pasien, dia menggunakan working diagnosa, tapi dia menyiapkan diferensial diagnosa. Ketika terapinya gagal, dia tahu, oh ini gagal karena gini, oh bakterinya seperti ini, oh ternyata anaerob, oh ternyata gram negatif, ternyata bakterinya ini resisten terhadap antibiotik ini, kita harus pakai yang ini. Itu ada macam-macam way outnya, dan flowchart itu sudah ada dalam kepala kita. Oke, ini saya pakai topi ini, saya bukan perbakin ya, ngefans saja sama perbakin. Cuman kalau senapan angin ngapain masuk perbakin, kan nggak akan dianggap juga, ya kan. Ini saya beli online nih, keren ya, 20 ribu. Jadi gini, kita harus punya kepercayaan diri yang kuat, jangan pernah kita minder, ya kan. Wah ini senapan jelek lu, senapan gini mana bisa hasilnya. Jangan salah, ini 43 meter jarang ada yang orang bisa loh, jarang ada dengan visir ya, jarang ada, ya. Dan saya bisa melakukan, dan teman-teman di FB juga banyak yang bisa melakukan. Karena apa? Yang pertama mereka punya skill, yang kedua mau mengkoreksi diri, yang ketiga pantang menyerah, dan keempat mereka punya niat, ya kan, nggak pernah bosen, coba terus, itu loh, ya. Oke, jadi ini yang saya mau share hari ini ya, bukan cuma shootnya, bukan hanya shootnya, shoot 43 meter, visir banyak yang bisa, teman-teman saya pun banyak yang bisa. Tapi saya mau ngomong gini, karena dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID ini ya, banyak orang yang mengalami keputusasaan, ya, stres, ya, depresi. Saya bilang jangan pernah depresi. Makin terpuruk nanti bro, ngerti ya? Kita harus tetap optimis. Kalau memang kerjaan kita belum menghasilkan hasil yang maksimal, nggak masalah. Banyak sejawat yang juga stres, ya kan? Karena kondisi COVID seperti ini. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Oke? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan, untuk saudara-saudara saya, ya, semua tetap semangat, selamat kalian sudah menempuh